Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Rabb. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan dan yang berniat hadir menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau lapangkan segala urusannya. Engkau jadikan majlis ini majlis penuh rahmat, penuh maghfirah. Jadikan yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Keluarganya sakinah, keturunannya soleh solehah. Jadikan semua yang hadir ini istiqomah, husnul khatimah. Jadikan ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kepada guru-guru kami, para ulama, sesepuh, orang tua kami semua, Buya yang tahun depan katanya 18 tahun Buya ya. Sekarang 80, tahun depan 81, kalau dibalik 18. Semoga semuanya diberikan umur panjang penuh dengan kebaikan. Pak selamat, semoga selamat dunia akhirat. Terima kasih. Salam ke Pak dan Ramilnya mana? Perwakilan. Salam ke Dan Ramil ya. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, kalau salah menyikapinya buruk. Jadi yang jadi masalah bagi kita masalahnya atau sikap terhadap masalah. Ibu yang mau motret duduk aja Bu, yang di belakangnya tuh ya. Boleh berdiri asal yang di belakang tidak terhalangi, itu rumusnya ya. Kemana Ibu jadi depak begitu? Boleh berdiri tapi lihat ke belakang, jangan sampai ada yang terhalangi. Ibu juga lihat tuh di belakangnya Bu tuh. Kita tidak boleh mendahulukan diri sehingga ada yang terzolimi sekecil apapun. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah yang orang lain tidak ada yang terugikan, baik dengan lisan maupun tangan perbuatannya. Kita kembali ke bahasan tadi ya. Jadi sebetulnya hidup ini sepenuhnya akan mengarungi masalah. Saya kira sebagian besar yang hadir ini kan sudah rada lama di dunia ya kan. Sudah berat sekali ini hidupnya. Bu, Pak, apa yang paling diinginkan oleh manusia, tua, muda, laki, perempuan, Islam, tidak Islam, apa yang paling diinginkan dalam hidup ini oleh Bapak Ibu sekalian? Yang jelas apa? Masa nggak jelas keinginannya? Apa Nek? Aki? Bahagia? Saya nggak duduk lah, gini aja. Pengen apa? Bahagia? Benar? Yang jawab ngacung dulu ya. Jadi pengen bahagia? Bu, Ibu ingin bahagia? Sebutkan apa kunci hidup bahagia. Jangan ngarang. Banyak duit.
Apakah banyak duit pasti bahagia? Tidak, atau tidak, belum nyoba? Sebutkan kunci bahagia apa? Sehat. Apakah sehat pasti bahagia? Itu yang bunuh diri juga pada sehat. Yang kaya stres. Apakah punya jabatan pasti bahagia? Tanya tadi Pak siapa, Pak sekretaris siapa? Bahagia enggak? Asa kurang bahagia. Apakah kalau jabatan bahagia berarti di Indonesia paling bahagia Pak Jokowi? Sepertinya rada kurang bahagia sekarang ya. Apakah cakep pasti bahagia? Kalau cakep bahagia berarti kita nggak ada yang bahagia. Ini teh nggak jelas, kelihatannya mah rada tua Bapak Ibu teh. Tapi nggak tahu kunci bahagia apa. Ayo ini. Ngarang weh. Harus jelas pakai dalil. Dengerin, kunci bahagia itu 2. Tuh kayak yang baru tahu. Apa? Dengerin dulu, jangan ngarang. Udah nggak tahu ngarang lagi ya. Kunci bahagia itu di dunia, bahagia itu kan ada di 3 tempat di dunia. Namanya hayatan thayyibah. Nanti di alam barzah kita harus bahagia juga, jangan remuk di sana. Dan di akhirat, di sorga. Kalau di alam rahim kita udah lewat. Jadi sekarang di dunia ini mau bahagia, di alam barzah bahagia, di sorga bahagia. Kuncinya sederhana, cuma 2. Siapa yang bisa jawab? Hadiahnya umroh. Umroh sama-sama. Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Kok ketawa bukannya amin? Saya mohon maaf kalau kacamata saya jadi hitam dengan sendirinya ya. Ini bukan ngegaya kacamata hitam kasih ini. Enggak ya, alhamdulillah. Biasanya ngitamin sendiri. Jadi mending ngotot. Nih dengerin, kunci bahagia menurut Allah yang diturunkan lewat Al-Quran ada di surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tuh rumusnya, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, hidup yang bahagia dalam segala keadaan. Senang, susah, punya uang, tidak punya uang, diangkat, diturunkan, sehat, sakit, dipuji, difitnah, anteng aja. Dan di akhirat nanti dia akan mendapatkan lebih baik dari apa yang dia lakukan. Jadi kunci bahagia itu 2, iman dan amal soleh. Jelas? Kayak yang baru tahu, ini segini lamanya hidup. Ibu, jadi kalau ibu kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Ngertos Pak, kenapa Bapak kurang, kenapa Bapak menderita? Jadi nggak ada kaitan dengan banyak uang. Banyak uang kurang iman pasti sengsara. Banyak uang tapi uangnya dicarinya tidak benar, dipakainya enggak benar, pasti tidak bahagia. Karena tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada bahagia dalam perbuatan terlarang. Bahagia itu hanya ada pada
amal soleh. Ini ya, tadi kan saya lihat wajahnya wajah banyak masalah. Sekarang berubah nih wajahnya. Ini wajah-wajah kayak wajah bakal meninggal ini. Benar atau benar? Kita lagi nunggu giliran nih Pak. Kita lagi antri. Lihat Idul Kurban, antri kan? Sama, kita juga lagi antri. Dan kita tidak tahu, tidak ada jaminan tahun depan kita masih hidup. Betul? Tidak ada jaminan bulan depan masih hidup. Tidak ada jaminan besok masih hidup. Dengar berita-berita yang mudik, inginnya pulang kampung, di jalan tabrakan meninggal. Dari Cina kemarin di Kawah Ijen, jauh-jauh dari Cina, ingin rekreasi, potret-potret, istrinya nginjak bajunya sendiri, jatuh ke jurang 75 meter, meninggal. Naik motor, dokter touring. Dengarkan berita itu? Tiba-tiba ada yang nyebrang, direm, dari belakang tertabrak, belok ke kanan, dari depan mobil, meninggal suami istri. Tidak tahu kita kapan akan meninggal. Hidup bahagia tadi dengan apa? Amal soleh. Meninggal yang dibawa apa? Amal juga. Husnul khotimah itu meninggal ketika sedang beramal. Di kubur yang dibawa amal. Jadi hidup ini adalah untuk, udah sederhana. Sederhana Bu, bahagia itu. Allah mah nggak menciptakan kita ribet, kita aja yang ribet. Kenapa kita nggak tahu jadi susah bahagia? Penyebabnya satu, lemah ilmu agamanya. Jadi nggak ngerti ilmu agamanya, ngarang aja. Yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsunya. Ini yang bikin tidak beriman kuat dan tidak beramal soleh. Satu, lemah apa? Jawab atuh hadirin, jangan bikin jengkel. Sini aja. Udah nggak usah dibantuin. Enak duduk begini. Saya tuh lagi saum Pak, tapi bukan. Baru juga selesai sahur udah disuguhin. Aduh, senang saya dulu, dua pahala ya. Lanjut. Sekali lagi, kunci bahagia apa? Dan amal soleh. Kalau kurang bahagia artinya karena apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Baik. Ciri-ciri orang kurang iman sudah tahu? Dia apa sih yang nyebut udah? Cirinya minimal ada 3. Dengerin ini. 1, cemas dengan yang belum terjadi. Jadi kalau ingat nanti, besok yang akan datang, stres. Wah kawan, mau pensiun, pensiunnya belum, menderitanya duluan. Wah di kantor musim mutilasi, mutilasi. Ibu bercermin, jadi peot. Oh cemas, takut suami lincah lagi. Lihat harga naik, cemas. Pokoknya tiap ingat yang belum terjadi, cemas, ciri khas tuh. Sekarang ingat yang sudah terjadi, sakit hati, kecewa, sedih, jadi nggak ada bahagianya. Tetangga itu dulu dia pernah nipu saya, padahal nipunya 30 tahun yang lalu, menderitanya sampai sekarang. Ingat ke suami, apa dulu apa, waktu ngelamar papa bawa apa, zaman ngelamar dipikir. Ada orang yang terbelenggu oleh masa lalu, nggak ada bahagianya. Ke depan cemas, yang lalu kecewa, sedih, jengkel, dan yang sekarang capek.
Capek pisan ngurus suami itu. Ada yang dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh ngomel Pak. Ini kayak kolesterol naik nih. Sasa belah kepala ini. Baru juga bangun udah mikirnya yang jelek aja. Mau makan apa Bu? Sama nasi goreng. Bah, bosen. Belum juga dibikin udah bosen. Pakai bubur itu aja. Jangan, bubur yang di depan cuma sedikit kerupuknya. Ngomel. Tapi habis. Nonton TV ngomel. Lihat berita ngomel. Di jalan ngomel. Enak bener tuh. Ini sekarang udah mulai macet di jalan sini. Belum juga pergi udah enak. Lihat lampu merah. Saya paling sebel lampu merah yang itu tuh. Merahnya seumur hidup. Lihat anak, ya kamu yang benar dong. Jadi anak nurut sama orang tua. Lihat suami, Pak, kayak suami orang dong. Kemana-mana ngomel. Ngomongnya jelek, celetak-celetuk terus, segala dikomentarin. Kalau nanyanya nggak enak. Kalau jawabannya nggak enak. Marah-marah, sampai tidur begitu. Pernah dengar nggak ada orang yang kayak gitu? Pernah dengar tidak? Hah? Ada nggak yang kayak gitu? Jawab. Pernah dengar nggak suaranya? Jelas nggak? Pasti jelas, dengan diri sendiri ah. Mau ngapain hidup kayak gitu Pak, Bu? Hidup ini untuk bahagia. Mau ngapain ribet? Mau bahagia? Saya mah pengen bahagia. Umur sekarang udah 63 tahun. Januari besok saya 63 Pak. Udah waktunya 63 maksudnya. Kenapa jadi tegang begini saya? Iya, kalau 63 udahan, tinggal berapa bulan lagi ini? Mau ngapain menderita, betul tidak? Tapi ada kemungkinan Bapak lebih duluan dari saya nih. Nggak tahu ajal mah rahasia Allah, betul tidak? Main sekejap aja kalau udah waktunya. Nggak ada jaminan saya pulang dari sini nyampe ke rumah. Juga ibu bapak nggak ada jaminan pulang ke rumah. Kalau udah waktunya pasti meninggal kita ini. Udah, kita sederhanakan aja hidup mah. Mau? Mau enggak? Ya udah, pokoknya hidup ini untuk meningkatkan iman dan hidup ini untuk beramal soleh. Selesai. Nih, Bu, kenapa? Ibu kan nikah tadinya ingin bahagia sama suami, ya kan? Asalnya gitu kan? Tapi ternyata salah satu sumber penderitaan ibu siapa? Di mana-mana jawabannya sama Pak. Bukan suami yang bikin ibu menderita tuh. Ya tapi karena saya tuh ingin suami saya tuh hafiz Quran, berakhlakul karimah, ahli ibadah, duitnya banyak. Bu, kan yang seperti itu enggak mau sama ibu. Jadi udah yang ada. Mau ibu bahagia di rumah dengan keadaan suami yang jenis ini? Mau tidak? Tergantung suami ibu dijadikan sebagai apa. Coba bagi ibu-ibu, suami itu sebagai apa? Jawab. Imam, kemarin juga Ramadan ngimamin gak jelas. Sebagai apa? Kalau ibu ingin bahagia, suami posisikan sebagai ladang amal. Ulangi. Kebaikan suami ibu syukuri, ibu bakal bahagia karena pasti ada kebaikannya di balik kekurangannya. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar dan bantu suami bisa menjadi lebih baik. Ibu dapat pahala. Masalah ibu terlalu banyak berharap dari suami. Suami ibu itu ya, termasuk yang, maaf ya Pak ya, yang ini adalah jenis yang tidak bisa diharapkan.
serius. Pak mau kemana Pak? Maaf kalau dikira Bapak tersinggung. Maaf ya Pak. Bu dengerin. Ini suami ibu itu termasuk makhluk yang kurang bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Bener Pak? Udah, kalau ibu ingin bahagia, jangan banyak berharap dari suami. Itu yang bikin hati tidak enak. Aduh, maafkan saya Pak. Mau makan korban nih ceramah saya. Panasan. Cari tempat, alhamdulillah. Mbak Yai silakan mundurin aja. Memang resikonya panas begini ya. Lanjutkan. Jadi kalau mau bahagia, suami sebagai kelebihan suami diapain? Disyukuri, kekurangannya ibu sabar dan bantu perbaiki. Ibu dapat pahala tidak? Kalau ikhlas pahala. Penyebab istri menderita adalah banyak berharap dari suami, kurang berharap dari Allah. Syarat amal soleh itu ada 2. Dengar, nggak rumit hidup ini. 1, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar menurut tuntunan Islam. Jadi cuman itu. Sekarang luruskan niat, yang dilakukan benar. Udah cuman gitu hidup ini. Nggak ribet. Jadi selama ini kita susah karena nggak ikhlas dalam melakukan apa-apa tuh. Coba kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Cik jawab hadirin. Kalau berbuat baik pasti bahagia tidak? Kita semangat tapi nggak jelas jawabannya, dengerin. Benar itu ada seorang suami yang komplain, istri saya tuh ke pengajian tuh kayak makan obat loh, sehari 3 kali. Tapi yang berubah tuh cuma seragamnya, kelakuannya mah awet leh. Dan yang meningkat itu ternyata cicilan, bukan meningkat iman. Ini lagi ngetes nih. Kalau lihat dari seragamnya mantap, ini grup biru, grup ungu, semacam-macam nih ya. Nggak apa-apa Bu, yang penting lunas ya. Lanjut. Ibu masak buat suami. Ini ilmu tauhid nih, kajian-kajian tauhid. Jadi kalau ini udah bagus, kesananya gampang Pak. Ibu masak buat suami. Pak, sarapan dulu yuk. Ini saya masakin masakan spesial kesukaan Bapak. Alhamdulillah surprise, sengaja saya masakin dari pagi. Terus kata suami begini, ibu nggak bilang-bilang. Emang kenapa Pak? Saya udah ada janji mau sarapan sama teman-teman sepedahan pagi ini. Jujur Bu, jangan langsung solehah, yang asli dulu. Bagaimana perasaan ibu? Jawab. Kecewa, marah, jengkel, sebel, ngomel, kapok, apalagi? Ternyata berbuat baik tidak identik bahagia. Tuh barusan ngomong sebel, kecewa, nanti masakin lagi, nggak dikasih, macam-macam. Bu, Pak, kenapa jadi begini? Karena kurang ikhlas. Jadi yang bikin ibu bete tuh bukan perbuatannya, tapi intinya niatnya. Emang kalau istri yang ikhlas bagaimana? Ketika masak, Pak sarapan dulu yuk. Aduh Bu, gimana ya, maaf apa Pak? Saya ada janji sama teman. Apa? Ada janji? Pak, ingat loh, dalam Islam janji adalah hutang. Papa harus memenuhi janji. Berangkat sayang,
makan sama teman-teman, itu berpahala. Tapi ibu gimana, udah masak? Gak apa-apa, saya sudah niatkan masak ini sebagai amal soleh. Semuanya udah dilihat oleh Allah, semuanya udah dicatat oleh Allah, hanya belum takdirnya kita makan sama-sama. Bahkan ibu dapat pahala sabar karena gak dimakan. Masya Allah, keren tidak? Saya tahu perasaan bapak, istri saya mah jauh. Bu, ibu teh udah didempul, udah pakai segala. Kalau hatinya kurang ikhlas mah nggak ada indahnya. Indahnya seseorang itu dari hati yang ikhlas. Ini saya harus ngajarin ilmu yang ringkas tapi kunci dalam kehidupan, yaitu ilmu ikhlas. Dalilnya sudah jelas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kurbanku atau ibadahku, hidupku, matiku semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam. Kalau sudah begitu, inilah yang paling utama dalam hidup kita, yang membuat sekecil apapun kebaikan kita jadi besar pahalanya. Tapi hebatnya beramal, kalau tidak punya ikhlas, tidak ada bahagia, tidak ada nikmat dalam hidup. Berat, nyesek, sakit hati, dan tidak berpahala. Ngapain kalau nggak hati-hati ya? Kita belajar ikhlas tuh. Sudah habis belum waktunya? Gak usah pakai marah-marah, biasa aja jawabannya. Ini berat sekali wilayah ini hadirin. Kita belajar dari pohon ini nih. Pohon ini rindang, meneduhkan, kokoh. Yang paling berjasa siapa? Akar. Nggak kelihatan, betul? Tapi dia bunga indah, yang dipuji bunganya bukan akarnya. Buah-buahan, ranum, manis, segar, jeruk, duren, yang kerja keras akarnya. Nah kayak gitu. Jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, gak pernah menonjolkan diri. Kayak gitu. Yang suka menonjolkan diri tidak pada tempatnya, ambeien, jerawat, bisul, tumor, gak ada yang enak. Makanya orang-orang yang overacting, sibuk ingin dipuji, dikagumi, gak ada bahagianya. Beneran. Atau seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Ya kan? Menumbuhkan, menerangi. Mana kita berbuat untuk matahari? Atau seperti gula, teh manis tidak pernah disebut teh gula. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak pernah dipuji, martabak gula, padahal dia manis karena gula. Giliran martabak telur dipuji, ini martabak telur. Tapi giliran penyakit, ini penyakit gula, difitnah si gula. Tapi dia mah manis we, konsisten. Benar? Benar tidak nih? Dengernya aja kita senang, betul tidak? Apalagi kalau kita yang jadi orang ikhlas. Enteng hidup ini. 5 latihan jadi orang ikhlas. Mau? Jangan ngarep-ngarep ceramah saya canggih dengan berbagai dalil. Sederhana aja dalilnya mah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Jadi Allah tidak memerintahkan kita ibadah kecuali ikhlas. Mau dibagi susu murni gratis, bebas ongkir, mau? 10 liter per hari, mau?
tapi dicampur dengan kotoran sapi sesendok. Sendok tembok mau? Sesendok kecil mau? Mau tidak? Seujung sendok mau tidak? Saya kocekin lah, nggak akan kelihatan, mau? Oh, Allah tidak nerima yang tidak murni. Penting latihan ikhlas. Nggak ada ikhlas, nggak ada bahagia. Nggak ada bahagia. Satu, latihan ikhlas yang pertama adalah jangan selalu ingin diketahui orang. Jadi kalau beramal, tidak semuanya amal yang sunnah diketahui itu adalah amalan yang fardu. Tapi kalau amalan-amalan sunnah ya sudahlah. Orang lain nggak tahu nggak apa-apa. Banyak amalan rahasia. Sedekah diketahui orang boleh? Boleh. Tapi yang sembunyi-sembunyi lebih banyak. Sedekah 1 juta diumumkan di masjid nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang 100 juta diam-diam. Keren kan? Kalau bapak mau ke masjid, mau kemana pak? Mau ke masjid, bilang. Itu niatnya dakwah. Tapi tahajud ya sudahlah. Tidak usah diposting terus. Bangun, bangun. Padahal dia sendiri nggak tahajud, terus kayak gini. Dan ternyata di grup WA-nya tuh namanya grup Ria Bersama ya. Bangun jam 3, terus dijawab, alhamdulillah saya sudah bangun dari jam 2:30. Wah, ria-ria. Ibu, bapak, nggak usah segala diposting ya. Umroh jauh-jauh, kesana teh posting aja terus. Lagi tawaf juga, ya Allah, aduh lupa tidak di-onin, jadi jeng. Apa sih pentingnya penilaian orang, ha? Berbahagialah yang tidak punya medsos. Hati-hati yang punya medsos, maunya posting. Bisa bikin orang sakit hati, iri dengki. Makan enak, posting. Emang semuanya orang bisa makan enak? Mikir semua. Bu, ibu, jangan jadi rapos, satu posting. Tuhannya itu followers, bisa hilang tuh pahalanya. Kalau ibadah diposting terus. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 6, langsung posting sambil megang Quran. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun baru tanggal 6, saya sudah baca Quran 10 juz. Nanti posting. 2, ingin tahu ikhlas atau tidak? Gampang. Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak? Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, pasti karena orang. Kalau ada calon mertua atau ada beresan ke masjid itu, mending kita ke masjid. Kalau nggak ada, nggak ke masjid. Pas suami lagi di rumah, ibu, ya Allah, suami nggak ada mah, nggak tahajud, ngorok we hantem. Berarti acting. Bapak juga gitu, giliran sama orang, Allahu Akbar. Giliran nggak ada orang, Allahu Akbar. Kalau beda amalnya, ada orang tidak ada orang karena orang. Orang yang karena Allah, orang lihat, orang nggak lihat sama aja. Allah lihat. Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jelas? Yang suka acting, ada orang dibagus-bagusin, gak ada orang, ngaco ke masjid mah soleh, tapi giliran sendirian di kamar
Begini lihat yang error. Giliran ada ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, langsung di skip. Rasulullah SAW bersabda, nggak kuat semenit juga. Giliran voli pantai, hati-hati Bu, Bapak, munafik itu ngebagus-bagusnya untuk dilihat orang. Orang ikhlas mah sama aja, ada orang gak ada orang, ada Allah. Lagi ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ada yang masuk. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keluar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa? Jadi jelek lagi kan? Berarti bagusnya itu untuk siapa? Jelas, Ibu? Bu? Nah. 3. Jadi pada mikir begini. Iya, ada yang so acting di depan orang soleh, kalau lagi sendiri tuh ngaco ya, terus lihat HP teh. 3. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Kurang mantap, ulangi. Orang yang kurang ikhlas cirinya dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Karena manusia. Orang ikhlas dipuji, tidak dipuji, dicaci sami. Nih ada nih di tempat ini ya, seseorang udah pernah dia ditakdirkan dipuji rame-rame. Udah gitu dicaci maki rame-rame. Udah biasa aja lihatnya, jangan kayak gitu kan. Udah masih nyebut a kayak gitu ya. Takdir Allah pernah diuji dengan dipuji rame-rame. Sesudah itu Allah mengaruniakan takdir dicaci maki rame-rame. Demi Allah, ini sumpah nih ya. Dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dan lebih menggelincirkan dibanding dicaci maki rame-rame. Beneran. Orang yang senang dipuji, edik, ketagihan dipuji, cenderungnya dekat dengan sifat munafik. Orang yang sangat senang dipuji, larinya sibuk ngebagus-bagus topeng, ngebagus-bagus casing, tapi nggak peduli kepada isinya. Dan ini penderitaan. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dikagumi, makin ingin diperlakukan spesial, makin tidak bahagia. Pasti. Bu, Ibu, Ibu tahu salah satu yang membuat ibu tidak begitu bahagia dalam hidup ini? Mau tahu tidak? Coba jawab dengan jujur. Khusyuan mana? Sholat atau dandan? Hai, sholat kecepak-kecepak ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Saking tidak khusyuknya sampai ketukar begitu. Tapi mana ada ibu dandan gak khusyuk?
Ibu, halo. Apakah boleh seorang wanita ingin kelihatan cantik? Benar boleh. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, bermasalah. Jadi ibu teh boleh ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Jawabnya lancar aja gitu. Suami siapa, Bu? Kami nih ya, sebagai korban. Ibu mau keluar dandan, pengajian dandan, keundangan dandan, segala meni khusyuk lama sekali. Pulang ke rumah di depan suami, kerudung buka, wing gini. Lipstick di sini. Luar pakai parfum, pulang bau ketek cuek. Nah, untuk dipuji teh capek. Bukan nggak boleh kelihatan rapi, tapi nggak usah maksain diri ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Mau ngapain nyiksa diri? Mau bahagia? Just the way you are. Apa artinya? Larang merokok gitu. Bu, Ibu. Ibu teh menderita teh gara-gara pengen kelihatan langsing. Jadi tahan napas, jadi mata ke atas terus. Ingin kelihatan putih, direndam semalaman. Ingin kelihatan ininya mulus pakai jepitan. Aduh capek hidup kayak gitu. Biasa-biasa weh. Dan itu menutup aurat, menghormati orang lain. Ya kan? Nggak usah maksa-maksain diri ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Capek. Ibu dulu pakai seragam SMA lucu. Kemudian sekarang dipakai lagi. Pasti lebih lucu. Sebenarnya memang seragamnya sama, tapi kan bentuk udah beda. Ini serius. Ibu, aki-aki juga jangan centil, nikmati jadi tua itu. Ini tubuh milik Allah, sesuka Allah. Dikasih uban, alhamdulillah. Dibikin keriput, alhamdulillah. Apa yang salah? Tubuh ini bukan milik kita, benar? Nggak usah maksa-maksain diri ingin indung mancung di sini pakai apa? Nggak usah. Sawai merdeka. Makanya selamat menderita. Yang ingin segala kelihatan bagus, capek loh Pak. Ingin kelihatan tuh capek, jadi banyak cicilan, benar? Dan makin mahal, makin bagus, makin nyiksa. Nyiksa ingin pamer, kesiksa takut ada saingan, kesiksa takut rusak. Kita makin mahal, kita jadi penjaga dia. Coba ibu punya sofa yang mahal, bagus, mulus sekali. Tiap datang tamu agak gemuk, tegang, takut geplek. Datang tamu bawa anak kecil, disepak tuh anak tetangga. Coba yang ke masjid stres yang mana? Yang pakai selop baru, mahal dan belum lunas, pasti duduknya dekat selop. Bu, tenangan mana? Ini serius, ini pengajian tauhid nih. Tenangan mana Bu? Ibu masuk ke daerah pasar yang banyak premannya, pakai gelang emas yang ada berliannya atau pakai karet gelang? Mana yang lebih tenang? Kalaupun mau dicolong nih, bukan tidak boleh, silahkan. Mau punya rumah bagus, mobil bagus, punya gelang bagus, silahkan kalau itu manfaat. Tapi jangan pernah diperbudak. Lihat tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong. Segitu banyaknya. Ganti-ganti mobil tidak ujub.
diambil sampai habis nggak sakit hati. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Semua cuma titipan. Enteng. Halo, enak tidak sih Bu? Enak. Kenapa dong pakai sorban? Atulah, biarin, ini kan sorban saya. Ini sorban bukan supaya keren hadirin. Tanggung udah kayak gitu dari dulu pakai. Ada yang nyangka pangeran di Ponorogo, ada yang nyangka pakai perban, ada yang nyangka niru Jimmy katanya, kebaliknya. Ya udah, belum tentu orang menghargai seperti ini, ya biarin aja. Halo, mau bahagia? Udahlah, jangan diperbudak penilaian orang. Tapi si itu menghina saya, kenapa sakit hati? Nabi aja yang mulia, ada yang menghina, masa kita yang hina betulan? Nggak ada yang menghina, aneh, ya kan? Benar tidak? Nabi sempurna segalanya, tetap ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang memusuhi, ada yang memfitnah, ada yang memerangi. Lah, masa kita yang hina betulan? Nggak ada yang menghina, kita kan hina asli. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Kenapa sakit hati disebut si banyak omong? Itu kan fakta. Harusnya ibu bersyukur dong. Alhamdulillah, saya cuma disebut si banyak omong, berarti dia nggak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas bisul. Ya, benar? Jadi enteng ya dihina? Enteng. Saya juga kan udah nyobain dihina rame-rame. Lah yang menghinanya juga hadir sekarang. Apa-apaan ibu teh sibuk ngurusin suami orang, urus suami sendiri. Itu aja nggak keurus siapa ya? Kecewa tapi datang. Ya dah. Gua lucu nih. Pernah datang tamu dari Surabaya, beneran ke pesantren. Saya dari Surabaya. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya jauh-jauh ke sini loh. Iya Bu, apa yang bisa saya bantu? Mau minta maaf. Ya, alhamdulillah. Dan saya nggak pernah mikirin. Ya maafin, saya kan dulu udah, ya itulah ngomongin dari udah. Saya nggak ada kepikir, nggak sakit hati. Tapi bukan itu intinya. Apa intinya? Kata Ustadz saya di sana, kalau kita ngegibahin orang, maka pahala kita dikasihkan sama orang yang kita gibahin. Nah, saya kesini, tolonglah balikin pahala saya. Atau apa-apaan segala diomonginnya. Tiap orang punya episode masing-masing, punya kapling takdir masing-masing. Halo. Tapi udah dimaafin ibu juga. Kalau ini mah jarang ngomel dah, pengen berguru ya. Lanjut. Itulah saya lihat jam saya sendiri rewel, nggak usah banyak komentar. Yang keempat, latihan ikhlas itu jangan ingin dihargai. Benar ya, ini grade-nya meningkat Pak. Dari asal informasi, jadi ada orang, jadi ada pujian. Nah, orang ingin dihargai itu, makanya kenapa orang suka sekali dengan kekayaan, dengan jabatan, popularitas. Karena di sini nih, senang diperlakukan spesial. Ya kayak gini, tadi datang tiba-tiba, pada dikawal, itu kan perlakuan spesial ya kan? Tiba-tiba dikawal motor yang awalnya kemana gitu.
Sampai di sana pada berdiri, oh salamin, itu privilege, diperlakukan spesial, disiapkan makanan, ya kan? Begitu. Di sini kasih kursi. Ini tuh cobaan. Ada orang yang merasa mulia dengan gelar, pangkat, jabatan, popularitas, kekayaan, penampilan. Padahal semua itu cuma casing, bungkus, bukan isi. Demi Allah itu cuma bungkus dan ujian, bukan tanda kesuksesan. Lihat itu yang ditangkap. Menteri, jenderal, profesor, dirjen, dibuka dikit aja oleh Allah, hancur langsung, borgol. Benar? Sekarang dihormati, dibuka oleh Allah, nyungsep seketika. Kenapa kita dihargai? Karena Allah menutupi aib kita, dosa kita, maksiat kita. Benar? Kenapa Agim diundang ke sini? Kenapa Bapak Ibu mau dengerin saya? Karena dua hal. Satu, Allah menguji saya dengan casing, katanya sebagai kiai, ini casing. Dan yang kedua, saya didengar karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kekurangan, kejelekan Abdullah Gimnastiar. Itulah yang menyebabkan saya masih didengar dan dihargai. Kalau diambil casingnya atau dibuka aib, bubar ini seketika. Makanya gak usah menikmati penghormatan. Aslinya mah gak cocok kita dihormati. Benar? Kenapa Bapak masih dihargai istri? Karena istri nggak tahu kelakuan Bapak yang aslinya. Benar? Jangan banyak gaya. Benar? Polisi benar? Tentara? Wah, ke kantor roleng TNI, pulang roleng ucing. Kita ini suka sekali bersembunyi di balik casing. Gak ada apa-apanya Pak kalau dibuka. Sholat nggak pernah khusyuk, nggak ngerti lagi, betul? Kita dihormat. Mau kemana? Ke masjid. Di masjid juga nggak sholat hatinya, cuman badannya aja dan mulutnya. Gak ada apa-apanya Pak. Kalau hitung-hitungan, coba saya pengen tahu nih. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ada yang ngacung? Acungkan tangan yang dosanya sedang. Nggak ada? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Malah bangga lagi, ha? Banyak dosa pengen dihormatin, ha? Bu, Ibu, banyak dosa. Kalau satu dosa Ibu dibales oleh Allah, satu dosa mengeluarkan satu bau. Bau apa ibu-ibu ini? Jawab. Suami mau deket tidak? Anak mau deket tidak? Tetangga ada yang mau deketan tidak? Dibalas dengan bau aja ibu udah dikucilkan oleh siapapun juga. Lelaki, tegang nih. Banyak dosa. Kalau tiap dosa dibalas oleh Allah, satu dosa mengeluarkan satu belatung. Seperti apa diri kita ini? Mata kita tuh belatung semua, otak kita belatung semua, mulut belatung. Menjijikkan kita tuh Pak, kalau dibalas dengan satu dosa satu belatung. Nggak usah petantang-petenteng lah. Dibuka juga nyungsep, betulnya nih. 3 juta aja per hari, malu tuh. Dengar kan? Di pengadilan kebongkar, buat jajan online 3 juta, minta sama karyawannya. Aduh, malu. Malu. Nggak usah petantang-petenteng ah.
kentut, bau aja sombong ya. Iya, apa yang membuat kita sombong? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa betul? Apa? Biasa-biasa aja lah. Ibu, biasa-biasa aja. Ngaji juga nggak ngerti ya kan? Saya disuruh guru saya begitu. Dihormati orang itu bukan tanda kesuksesan, tanda beratnya ujian. Lebih aman dihina sebetulnya. Kalau dihina kita bisa tafakuri diri, tapi dipuji orang cenderung lupa diri. Saya suka kasihan kepada Pak Prabowo dan T. Gibran ya. Waduh, berat itu Pak. Di akhirat pasti itu nanti dituntut. Pasti itu. Pasti akan berakhir masa jabatan dan pasti akan meninggal pada waktunya dan pasti akan dituntut pertanggungjawaban. Berbahagialah Bu, ibu-ibu suaminya nggak jadi presiden. Siapa yang nyalonin ya kan? Dan siapa yang milih lagi? Ibu juga nggak akan milih ya. Buru-buru ngurus negara ya nggak? Saya aja terlantar. Ini Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Polres, hati-hati di akhirat ngejongkeng nanti ya. Biasa-biasa aja, nggak lama lah. Saya dakwah sudah lama Pak, udah lihat banyak Kapolri, udah Panglima, udah banyak ketemu, udah. Sebentar aja, acting sebentar, udah gitu udah. Tinggal nanti pertanggungjawabannya. Ini wajah-wajah ini juga mungkin di kantor juga ya, sekarang udah nggak bisa ya. Berbahagialah pensiunan ya, susah gayanya. Iya Pak. Iya dulu orang-orang kan ngedeketin Bapak bukan karena Bapak keren ya nggak, karena ada maunya aja dari Bapak ya kan. Bukan karena suka, hormat-hormat tuh bukan karena menghormatin kita, enggak. Tapi ya maunya aja. Kalau kita udah pensiun, udah lewat, dia mau hormat yang lain lagi, betul dia? Benar? Oh kayak ini sih, kayak bahagia gitu, menjiwai. Apalagi ibu-ibu, tambah lagi ibu nggak usah banyak gaya, ya. Suami yang nyari uang, suami yang punya jabatan, kenapa ibu yang lebih galak? Suaminya kolonel, istrinya brigjen, daftar enggak, latihan enggak, apa enggak. Ya sebiasa aja, enak hidup biasa-biasa tuh. Shh. Nah, semuanya ngangguk. Tapi sadar ya. Terakhir, belum gimana? Terakhirnya juga panjang, udah segala kerasa. Yang berapa? 5. Kalau udah tua kayak gini nih Pak, udah tahu belum ciri orang udah tua? 3 cirinya. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga saya lupa Pak. Kan mudah lupa. Selama tengah hari Pak dipakai terus tidur ini. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Jangan ingin dibalas budi. Bener gitu bahasa Indonesianya gitu. Lakukan, lupakan. Ulangi. Lakukan, lupakan. Sekali lagi. Lakukan, lupakan. Yang mantap. Lakukan, lupakan. Top. Yang bikin menderita itu adalah kita banyak mengingat-ingat jasa baik kita. Kita nuntut orang lain mengakui kebaikan kita. Kita nuntut orang lain berterima kasih kepada kita. Kita nuntut orang lain balas budi. Itulah sumber penderitaan. Allah nggak suka. Aslinya bukan kita yang berbuat baik,
Aslinya Allah yang menolong kita berbuat baik. Kita sedekah kepada anak yatim, aslinya Allah memberi rezeki ke anak yatim. Kita dipilih jadi jalan sebagai ujian. Kalau kita ikhlas jadi pahala, kalau jadi ria jadi dosa. Jelas? Kita ngasih ke anak yatim. Ibu terima kasih sudah membiayai sekolah saya. Nah, demi Allah rezeki ini semua dari Allah untukmu. Ibu, bapak, alhamdulillah kepilih jadi jalan. Sebetulnya Allah yang ngasih. Doakan supaya bisa terjaga keikhlasannya ya. Doakan. Enak dengarnya? Enak. Kalau kebenaran itu pasti enak. Bu, terima kasih ibu sudah membiayai saya. Makanya kamu harus belajar sungguh-sungguh. Nggak gampang tahu buat ngebiayain kalian tuh. Bapak harus membanting-banting tulang. Ibu harus meres-meres keringat. Capek sebetulnya ngebiayain kalian itu. Ikhlas tidak orang ini? Enak tidak dengarnya? Setiap dosa itu tidak enak. Wah, Agim membangun pesantren Darut Tauhid. Apa? Darut Tauhid itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum saya ditakdirkan lahir di dunia ini. Saya dan kawan-kawan diuji oleh Allah jadi jalan terwujudnya pesantren. Nggak kebayang ngebangun pesantren, nggak kebayang ngebangun pesantren segede gitu. Enggak. Rapatnya juga rapat biasa aja, tapi yang terjadi lebih bagus dari yang dirapatin. Gimana harus ngurus ribuan orang? Gak kebayang. Gimana ngegaji ribuan orang? Gak kebayang, Pak. Allah yang melakukan semuanya. Kami diuji jadi jalan. Persis sekarang ini, ya. Ini ilmunya ada manfaatnya tidak? Kalau ilmu ini manfaat, pasti yang baik itu dari Allah. Saya ditakdirkan jadi jalan. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz, daun jatuh aja ada tulisannya. Masa masjid segede gitu nggak ada tulisannya? Yang diuji itu kita yang ditakdirkan jadi jalan. Jangan merasa ini jerih payah saya, ini ide saya, ini perjuangan saya. Apa saya? Cabut nyawa selesai itu si saya, ya kan? Halo? Jinak, ya, berunduk. Wah, ini ceramah bikin gembira, udah gitu tertekan. Kita mah ketawa juga dan ngetawain diri sendiri, Pak. Sah. Kalau ngetawain orang dosa. Udah, lakukan. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Tidak. Jawab. Tidak. Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Tidak. Benar. Perlukah kita nunggu orang lain menghargai? Tidak. Gimana kalau orang gak berterima kasih? Bagaimana kalau orang gak berterima kasih? Biarin aja, bukan urusan kita, itu urusan amal dia, benar? Gimana kalau jerih payah kita nggak dihargai? Jawab, biarin aja, yang penting kita udah diterima oleh Allah. Jelas, Bu? Makanya kalau suami ibu kurang menghargai, biarin aja, di akhirat juga masing-masing kok dihitungnya. Ya, Bu? Nggak usah jengkel. Bapak juga gak dihargai oleh istri, biarin aja, bidadari di sorga nanti. Kalau ke sorga, kalau direbus yang enggak. Bu, Pak, ibu-ibu, saya mau nanya nih, kalau suami ngomong begini apa yang ibu rasakan? Hei istriku, saya nih suamimu yang berjuang untuk kalian. Saya membanting tulang, memeras keringat demi rumah ini. Saya yang nyicil, kalian makan tetesan keringat saya tahu.
Kalian pergi ke sana sini, siapa yang ngongkosin? Kendaraannya siapa yang beli? Kalian pakai dempul, siapa yang ke toko besi? Saya yang menyiapkan semuanya. Bu, kalau suami pamer jasanya, bagaimana perasaan ibu? Bahagia atau enek? Dengerin lelaki. Dengerin, bahagia atau enek? Ibu jadi makin sayang atau jadi sebel? Jelas? Jadi kalau ada orang pamer jasa, kita yang dengar tuh jadi enak dan jadi sebel gitu Bu? Persis yang kami rasakan Bu. Kalau ibu pamer jasa tuh kesini tuh nyelak. Udahlah, lakukan. Apakah setiap perbuatan kita disaksikan oleh Allah? Disaksikan tidak? Disaksikan tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang ketuker? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi balasan dari Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin kecil apapun pasti akan ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan kalau ikhlas. Merdeka. Lakukan yang terbaik, terserah orang. Nih saya sekarang ya, udah ini mau pulang nih. Mau dicuekin loh, terserah. Urusan saya adalah jaga niat dalam dakwah ini, dakwahnya yang benar, usahakan saya mengamalkan, udah selesai. Jangan ngarep apapun dari yang siapapun. Ibu nggak usah ngarep-ngarep apa-apa dari suami. Bapak juga jangan takut oleh istri ya. Ini emang agak beda rumusnya. Kalau yang ini terlalu berharap, kalau ini terlalu takut. Harap ke Allah, takut ke Allah, bahagia. Itulah iman. Enak lah. Yang membuat menderita tuh pasti harap ke makhluk, takut ke makhluk, cinta ke makhluk, sampai mengabaikan Allah. Udah, kita lagi nunggu mati nih. Ke masjid, aki-aki ya. Ini suka pada ke masjid nggak nih? Awas kalau nggak ke masjid. Mau kemana? Jogging 10 km kuat, sepeda 20 km kuat, ke masjid 30 meter nggak kuat. Pengen digotong ya. Katanya pengennya di depan imam terus sholatnya. Bukan sholat, itu mah jenazah. Ibu, Bu, mau bahagia enggak? Udahlah, berhenti mikirin penilaian orang ya. Sibuk dengan penilaian Allah aja. Gak apa-apa, orang gak suka ke kita gak ada masalah. Yang penting kita berbuat yang terbaik. Orang gak berterima kasih, biarin aja. Tenang ya. WA gak dibalas walaupun udah contreng biru 2 di atas kan gini ada. Jarang sakit hati. Penutup, mau dikasih bonus enggak nih? Ini saya dapat kemarin dari ulama di Mekah ya. Ada kakek-kakek umur 70 tahun. Seger, sehat, awet muda, fit. Kek, apa rahasianya? Kok kakek fit terus, seger, awet muda? Rahasia saya sih sederhana. Saya mah tidak suka berbantah-bantahan, tidak suka berargue. Oh gitu kek? Ya gitu aja lah, sederhana. Jadi menurut kakek, kalau kita nggak berbantah-bantahan, nggak berdebat, kemudian kita jadi sehat, jadi seger, jadi awet muda. Menurut saya sih nggak mungkin lah kek. Saya setuju dengan pendapat saudara. Telat mikirnya. Berproses terus muter. Ngerti nggak? Oh nggak ngerti sih, nggak pada ngerti biarin. Ngerti nggak?
Udah jelas dia nggak mau berdebat, ya kan? Ya dia nggak setuju, ya saya setuju, beres. Ini enak banget Pak, hidup kayak gini Pak. Karena kita terlalu sering memperdebatkan hal-hal yang sepele, nggak worth it sama sekali. Perkara makanan ribut, bantal ribut, tutup odol ribut, semua diributin. Apaan hidup kayak gini, nggak bener itu. Nonton sepak bola 2-0 ribut sesudahnya, lah yang mainnya aja udah beres. Ini wasit nggak bener. Makanya kalau nonton sepak bola tuh sambil tidur, beres. Nyiksa diri, ya kan? Udah bola 1 direbutin, udahlah terserah Allah aja mau yang mana yang menang, tidur beres, tahajud aman. Bapak Ibu, jangan segala diberantemin. Pak, kalau istri nanya tuh jawab yang Pak, saya pakai baju yang mana ya Papa, kira-kira yang cocok, yang biru atau yang kuning Pak? Menurut saya sih yang biru cocok Bu. Tapi kan kuning juga bagus loh Pak. Oh iya. Pas keluar teh hijau, biarin, gak usah dikomentarin. Kan suka gitu ya kan, gak jelas pisan. Udah stakar kembok kita pikirin. Ibu juga gak usah rewel. Mau lagi dandan. Pak, lihat Pak, pakai baju ini kelihatan saya langsing ya. Oh iya Bu, kelihatan langsing. Apa? Berarti kemarin gendut dong. Oh, masalah lagi. Masalah, emang kita harus siap Pak dengan segala masalah. Relax ya Pak, relax. Pak, dengerin, relax ya. Kan biasa kalau ke undangan, Pak, jaga pandangan. Semua orang dandan. Yang halal cuman istrimu. Bagaimana jawabannya? Iya Bu, insya Allah. Iya, tapi yang benar Pak. Insya Allah. Lagi di undangan. Apa Bu? Kenapa ngeliatin perempuan itu terus? Yang mana? Pura-pura. Itu yang itu. Emang dia sama saya cakepan siapa Pak? Atuh cakepan ibu Bu. Bohong. Kumaha tuh. Bapak kalau ribut gitu mending ke musola, beresnya. Nggak usah banyak jawab, dia nggak akan selesai Pak. Halo. Ada yang 80 tahun. 80 tahun nih Pak, juga seger, sehat, fresh. Kek, apa rahasianya kakekku fresh, seger, awet muda? Kalau saya sih rahasianya, saya nggak mau marah-marah, kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa? Ternyata urusan duniawi ini nggak ada yang penting. Jadi nggak ngambek sih. Kek, spion copot tuh, ada yang nyolong, biarin, beli lagi. Kek, listrik bayarannya naik nih, jadi 3 juta, cabut. Hah? Dicabut gelap dong, bayar. Kek, bayaran cucunya jadi naik, keluarin. Hah? Dikeluarin, blow dong, bayar. Itu Terus gimana? Masa semuanya diribetin, betul tidak? Emang hidup kayak gini. Ada yang kentut-tut, ya udah selesai. Nggak usah pakai disikut. Jangan kentut, bagaimana jangan? Kan udah, aneh. Ribet aja. Kalau ada yang kentut ya, alhamdulillah, berarti beliau sehat. Telinga saya masih peka mendengar suara selembut ini. Berarti hidung saya sehat, nggak kena COVID. Beres. Mau bahagia nggak nih? Tadi siapa yang nanya sama saya? Jalan macet enggak? Terus mau ngapain saya mikirin jalan? Rugi. Jadi saya jawabnya gimana? Saya mau tidur. Pak, sekarang saya mau mikirin jalan juga nggak berefek. Bukan saya yang nyetir, saya nggak tahu mau kemana. Mendingan belajar, ngaji, tidur, betul tidak? Bapak yang nanyanya jangan nyusahin saya yang Ya di usia 63 tahun gini rasanya
Kalau udah tahu ilmunya mah simple bu, beneran. Ternyata kita tuh hobi sekali nyiksa diri, ya kan? Segala diribetkan, segala dipersulit. Padahal kalau relax aja biasa aja. Emosional. Makanya penyebabnya dua, lemah ilmu agama dan lemah menghadapi nafsu, syahwat, keinginan. Ayo belajar agama yang banyak, ya. Ini manfaat nggak sih ceramah ini? Jadi saya lagi ngebagiin apa? Ilmu. Ini cuma satu ayat tadi, An-Nahl 97, ilmu bahagia, dan Al-Bayyinah ayat 5. Coba kalau ibu bapak baca Quran terus dengan terjemahnya, makin banyak dapat. Oh enteng hidup ini, enggak ribet. Padahal ujian yang saya hadapi mungkin lebih berat dari ujian bapak dan ibu, ya kan? Tapi udah diukur oleh Allah semuanya. Jadi jalanin senyum Nah gitu atau senyum gitu. Terima kasih yang akur ya. Nggak usah rewel. Nggak usah ngebanding-banding dengan tetangga. Tiap orang punya kapling masing-masing. Nggak usah ngeributin dengan urusan tetangga. Kalau tetangga lagi nelpon, ada apa? Nggak usah nanya. Diam aja. Sok tahu yang siapa tuh lagi ditagih pinjol ya nggak. Udah nggak usah serba nanya, nggak usah serba pengen tahu, nggak usah segala dikomentarin, nggak usah segala diceritakan. Anteng mah dengan Allah. Banyak istighfar. Ini auranya harus banyak istighfar. Iya kan? Tadi kan ngaku banyak dosa. Udah nggak usah kebanyakan ngomong ya bu. Ibu udah lama ngomong terus. Sekarang tinggal tobat. Ya dari tadi ngomong terus. Ih, ini teh ceramah, ini bukan ngomong. Ayah, wahai terus ngejawab ya. Terima kasih ya Pak. Aman Pak kalau kayak gini kira-kira? Aman Pak. Kalau orang ribet lah pasti penyebabnya dua, lemah ilmu agamanya dan lemah menghadapi nafsunya. Udah cuman itu Pak. Kalau kita bisa mengendalikan diri mah enggak ribet. Dan paham agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, ampuni jikalau ada niat yang salah, ucapan yang salah, ilmu yang tidak manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau muliakan dengan ilmu yang manfaat. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar, lisan yang selalu berzikir padamu, hati yang selalu ingat padamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleha, lahir batin sehat wal afiyah. Cukupi kami dengan rizki yang halal barokah. Berikan kepada kami teman-teman lingkungan yang soleh dan soleha. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jadikan haji, hajah, mabrurah. Istiqomahkan kami semua ya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah. Ya Allah, kumpulkan jamaah ini seluruhnya di sorga. Lindungi kami dari azab neraka. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Karim. Nikmat besar kalau kita dijamu dengan ilmu yang nambah yakin, ilmu yang jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah bro.
Makasih ya Bu, Pak semuanya ya, alhamdulillah. Selalu kembalikan ke tempatnya hadir. Makasih Teh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Kiai Abdul Nasir yang mana telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Ya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita meninggalkan acara ini, kita salam-salaman dulu. Sallallahu, ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak, bersalam-salaman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu